Universitas Trisakti, tepuk tangannya. Apa kabar semuanya? Thank you banget sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memeriahkan kelas cuan kita hari ini ya. Kita biasa sapa dengan Sobat Cuan, sehat-sehat semuanya dan selalu cuan. Cuan aman, kantong aman? Dompet transferan mama, papa aman? Aman ya, mudah-mudahan aman ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di kelas cuan Goes to Universitas Trisakti bareng LPS. Tepuk tangan dong buat LPS yang selalu support kita, yang konsisten. Sangat-sangat konsisten memberikan edukasi seputar investasi dan juga budaya menabung di Indonesia ya. Saya Maria Katarina yang akan bersama dengan Sobat Cuan semua di sini, anak-anak usakti yang kece-kece pastinya, yang keren-keren. Untuk kita sama-sama ambil ilmu, gali ilmu sebanyak-banyaknya, insight juga dari para narasumber dan expert yang hadir di sini. Nah, buat kalian yang mungkin tanya-tanya nih ya, sebenarnya apa sih Kelas Cuan Goes to Campus itu? Nah, Kelas Cuan Goes to Campus ini merupakan roadshow ke kampus-kampus di seluruh Indonesia buat ngobrol langsung sama mahasiswa tentang bagaimana caranya ngatur keuangan dengan bijak. Biar apa? Biar tujuan finansial kalian bisa tercapai sejak dini dan pastinya kita juga bakal nge-spill nih strategi buat nabung dan investasi yang jitu dan aman pastinya buat bekal masa depannya Sobat Cuan dan juga teman-teman di sini. Acara keren ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia bareng cuap-cuap cuan dan tentunya didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Terima kasih banyak LPS, sekali lagi tepuk tangan yang meriah, yang kenceng banget buat LPS yang sudah mensupport penuh Kelas Cuan Goes to Campus hari ini. Oke, Sobat Cuan rasanya sudah penasaran ya, tapi saya mau absen dulu. Di sini semua dari Trisakti atau dari kampus lain yang datang? Ada Untar? Ada Untar di sini? Ada Untar. Terus ada YAI ada? Ada anak YAI? Ada kayaknya? Oh ada, oke. Dari mana lagi? Yang dari Trisakti? Tepuk tangan boleh dong. Dominannya dari Trisakti, tapi kampus-kampus lain thank you so much sudah mau gabung di sini karena sebenarnya ini acaranya terbuka ya buat semua anak-anak mahasiswa dimanapun kalian berada untuk dapat ilmu, untuk curi ilmu begitu ya, untuk dapat insight juga dari para narasumber. Untuk narasumber yang satu ini yang pastinya sudah ditunggu-tunggu karena beliau ini tampaknya sudah akan dinobatkan menjadi duta Gen Z dan juga Alpha Pak. Alpha karena apa? Karena sudah sering nongol di kampus-kampus Pak. Jadi banyak geng barunya yang sudah kenal dengan sosok yang satu ini. Langsung saja saya invite Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Bapak mau berdiri atau mau duduk silahkan saja, saya bebaskan. Saya mau duduk aja. Boleh, mau duduk. Oke nih ya. Karena kalau berdiri capek juga. Sebelum kita tanya-tanya sama Bapak Purbaya Yudi Sadewa atau yang biasa kita sering panggil Pak Yudi. Ini ya saya akan bacakan juga supaya teman-teman Sobat Cuan di sini juga kenal makin sayang juga sama Pak Yudi dan juga sama LPS. Karena Pak Purbaya Yudi Sadewa ini saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak September 2020 berdasarkan keputusan Presiden. Tapi sebelum bergabung dengan LPS, Bapak Yudi ini menjabat sebagai Deputi Menko Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, serta pernah menjadi penasehat khusus di berbagai kementerian, termasuk Kantor Staf Presiden, Kemenko Polhukam, dan juga Kemenko Perekonomian. Dan juga pernah menjadi Wakil Ketua Satgas dari The Bottlenecking di bawah Kemenko Perekonomian. Nah, karirnya ini dimulai di sektor swasta sebagai field engineer di Slumbers over CSA, lalu sebagai ekonom di grup Dana Reksa. Dia meraih gelar MSc tahun 1997 dan PhD di tahun 2000 di bidang ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat, serta merupakan lulusan sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1989. Boleh dong kita kasih tepuk tangan. Sekarang di LPS dan selalu aktif juga masuk kampus untuk memberikan edukasi-edukasi. Saya mau tanya, Bapak pas masuk ke Trisakti ada memori tersendiri nggak Pak? Trisakti? Nggak ada, saya belum, baru sekali saya ke sini. Cuman yang saya lihat adalah, kan setiap tahun LPS menerima pegawai baru. Kenapa orang Trisakti yang nggak ada yang daftar?
Jadi setahu saya dari sekitar 500 pegawai LPS, cuma satu yang lulusan Trisakti. Oh iya, Ya. mungkin nggak kedengeran kali Pak sampai kampus Pak. Mungkin Trisakti belum kenal LPS. Makanya saya sekarang datang ke sini untuk memperkenalkan LPS dan sekaligus mengumumkan nanti bulan Mei Juni ada penerimaan pegawai baru LPS. Mudah-mudahan teman Trisakti ada yang daftar ke sana. Dan saya alokasikan satu tempat pegawai dari orang Trisakti. Wow. Itu jatah, artinya tapi kalau nggak ada yang daftar ya nggak bisa lah. Daftarlah beramai-ramai teman-teman yang lulus Mei Juni ini ke LPS. Kayak Pak Yudi langsung menjawab kebutuhan saat ini di tengah banyaknya PHK di mana-mana. LPS hadir masuk kampus memberi peluang dan lowongan ternyata ya Pak ya. Ya kita Mei itu akan rekrut 50 sampai 60 orang. Jadi kalau ada teman dari Trisakti yang jago ya masuk aja ke sana. Siapa tahu masuk 10 orang atau lebih. Ada syarat khusus nggak Pak? Biar teman-temannya prepare. Syaratnya lulus aja. Yang penting lulus. Lulus aja mungkin nanti ya paling enggak punya surat lulus lah kalau belum punya ijazah. Nanti kalau ya let's say dari sekian banyak mahasiswa Trisakti yang daftar, misalnya nggak masuk, tetap saya kasih satu jatahnya. Oke. Dari yang ada saya pilih satu. Tepuk Jadi tangan saya dong. boleh ngasih jatah seperti itu. Jadi teman-teman Trisakti daftar lah, saya pengen lihat diversifikasi di LPS. Jadi ini harus di-note ya, ini harus dianggap serius ya. Ini bukan bohongan loh, ini serius ya. Kalau udah Pak Yudi yang ngomong ini serius, jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini. Sekaligus tadi ya mungkin menjawab ternyata terbuka juga peluang untuk bisa bekerja ya. Maksudnya kalau sekarang kan situasi ekonomi kan banyak PHK di mana-mana ya Pak Yudi ya. Agak cukup memprihatinkan ya. Tapi Pak Yudi sekhawatir apa sih kalau melihat ekonomi Indonesia saat ini? Kalau Anda tanya saya bulan Desember, saya amat khawatir sekali. Desember 2024. 2024. Oke. Tapi karena Anda tanyanya sekarang bulan April menjelang Mei, saya lebih optimis. Kalau kita lihat memang kalau di luar kan ada pengumuman PHK di mana-mana. Tadinya memang betul satu arah saja. Tapi mulai Januari, Februari, Maret ke sini sudah berbeda. Kalau kita survei penduduk Indonesia, mereka bilang sudah lebih banyak yang terbuka lapangan kerjanya. Jadi berita di media negatif, kenapa? Karena pertama berita negatif itu seksi, yang kedua antara yang mecat sama yang menerima pegawai baru tidak disandingkan. Jadi seolah-olah ekonomi kita sedang menuju masa kegelapan apa gitu. Tapi enggak, kalau kita lihat sejak Januari itu sudah ada pembalikan ekonomi menuju ke arah ekonomi yang lebih baik. Menuju ke arah ekonomi yang baik, walaupun ya kalau narasi-narasi di media kan macam-macam ya, ekonomi gelap tuh kayaknya udah jadi trending topik media, sekian banyak media mengatakan Indonesia ekonominya gelap. Dan kayak yang baru-baru ini IMF, World Bank pun juga kemudian mendowngrade pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak sampai 5% Pak Purbaya, mentok di 4,7 katanya. Nah Pak Purbaya, Pak Yudi ini udah sering banget nih berhadapan sama lembaga-lembaga mungkin riset-riset dan ditentang gitu semuanya dan berhasil kayak di breakdowns gitu. Seperti apa Pak Yudi? Yang pertama, Anda jangan percaya IMF. Kalau Anda mau tahu, di tahun 2009 sampai dengan April, mereka prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,5%. Tahunnya di akhir tahun 4,6%. Jadi melesetnya jauh banget. Ketika ekonomi sedang goncang, rupanya mereka nggak bisa ngitung tuh. Mungkin mereka juga pusing. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir tentang keadaan seperti itu, karena seandainya global gonjang-ganjing pun pada waktu 2009 kan pertumbuhannya sekitar negatif global growth pertumbuhannya tuh. Kita masih bisa tumbuh 4,6% ketika Malaysia, Thailand, Jepang, Amerika, Eropa semuanya kontraksi ekonominya, kita masih bisa tumbuh. Nah sekarang kan walaupun mereka bilang akan jatuh ekonominya, kalau kita lihat proyeksi IMF globalnya 2,8. Ya. Enggak lebih jelek dibandingkan dengan tahun 2009. Jadi kalau kita tidur semua mungkin tumbuhnya 4,7. Kalau kita bangun dikit 5% enggak terlalu susah. Jadi itu semua tergantung kebijakan kita sendiri.
Seandainya ekonomi global morat-marit pun, nggak usah takut. Saya tunjukin di sini, domestic demand kita kuat. Domestic demand kita tuh biasanya tuh konsumsi sama investasi dihitungnya ya. Itu sekitar 95%. Let's say kalau kita hitung yang ekspornya aja, ekspor tuh sekitar 21%. Ekspor, oke ini ekspor Dari ya. PDB itu yang masih 21% ini triwulan keempat, tapi setahun tuh 21% dari PDB kita. Jadi domestik yang nggak berhubungan dengan ekspor itu ada 79%. Kalau kita jaga pertumbuhan yang 79% itu, kita masih bisa tumbuh. Jadi kita nggak usah takut. Dan itu sudah kita buktikan di tahun 2009. Ketika semuanya hancur, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Kalau sekarang kalau diprediksi 2,8% ya nggak usah turunkan, santai aja. Mungkin 5% bisa dicapai, bahkan bisa lebih kalau kita terus melakukan perbaikan kebijakan ekonomi. Sepertinya sudah masuk ke sistem perbaikan kebijakan ekonominya dan sudah mulai berjalan di bulan Maret, April. Itu Mei, Juni, Juli akan lebih baik lagi ekonomi kita. Berarti nggak perlu khawatir ya. Walaupun global melihat kita seperti itu, riset-riset atau rating-rating gitu ya, nggak usah gitu ya Pak Yudi ya? Ya kita boleh waspada, tapi nggak usah khawatir karena sejarah menunjukkan bahwa kita bisa survive ketika kondisi ekonomi global gonjang-ganjing. Artinya kita sudah menghadapi krisis 98 kita gagal, 2008-2009 kita berhasil karena kita pintar, 2020, 2015-2016 kita berhasil, 2020, 2021, 2022 kita bisa survive dengan baik. Artinya apa? Kita sudah mengetahui cara yang baik mengurangi gejolak perekonomian global. Tapi kalau Anda takut ya akan jatuh kita. Kenapa? Di ekonomi itu ada yang disebut self-fulfilling prophecy. Apa yang Anda expect akan kejadian. Karena kalau semua kita berekspektasi ekonomi akan jatuh, bisnismen akan menunda investasinya, ibu-ibu akan menunda belanjanya, jadi ekonominya nggak ada yang dorong. Itu yang kita cegah. Kita kasih kebijakan yang pas, tapi juga kita jaga sentimen di publiknya. Jadi Anda jangan bilang lagi jatuh ancur-ancur, nanti orang jadi susah. Nggak boleh gelap-gelap lagi ya? Nggak boleh gelap, emang terang kok. Gelap ya? Oh. Nggak ada lagi ya, tolong ya narasi gelap-gelap ya, Indonesia nggak gelap ya, terang ya. Karena ada LPS juga di dalamnya ya, tepuk tangan dong yang meriah buat LPS. Oke, kalau yang dilihat oleh Pak Yudi sendiri, sistem keuangan di Indonesia sebenarnya cukup siap atau tidak sih untuk menghadapi tekanan ekonomi? Walaupun tadi dikatakan tidak perlu khawatir, tapi memang harus waspada karena kan semuanya bisa saja berubah gitu ya. Nah kalau yang dilihat dari Pak Yudi dari sisi sistem keuangan Indonesia gimana nih Pak Yudi? Oh, sistem keuangan Indonesia amat baik sekarang. Sama, saya juga sempat khawatir sampai dengan bulan Desember tahun lalu. Karena tiba-tiba laju pertumbuhan dana pihak ketiga turun ke 4,3%. Dan trennya turun terus waktu itu. Saya pikir wah ini akan jatuh terus ke bawah. Tapi bulan Januari udah balik lagi ke 5,5 terus terakhir di 5,7%. Itu di level yang normal. Jadi kelihatannya kondisi masyarakat kita sudah membaik sehingga kondisi sistem keuangan kita juga terbantu. Seperti capital adequacy ratio atau KPMM, perbankan sekarang terakhir di 26,98%, amat sehat. DPK tumbuhnya 5%, terus NPL-nya juga turun ke level yang cukup rendah di 2,17%. Oke. Dan di akhir tahun lalu saya sempat khawatir karena satu bank besar tiba-tiba rasio loan to depositnya naik signifikan sekali. Kalau bank itu jatuh, saya nggak punya cukup uang untuk memperbaiki, untuk nutup kerugiannya. Tapi ternyata Januari, Februari, Maret membaik dengan amat signifikan, sehingga saya tenang lagi. Pada waktu Desember, saya udah alokasikan uang untuk jaga-jaga tuh dalam bentuk cash 10 sampai 15 triliun cash. Kalau nanti sekarang udah saya Kalau kurangi. terjadi apa-apa gitu ya. Kalau terjadi apa saya masuk duluan lah. Tapi sekarang sudah saya turunkan lagi ke level normal sekitar ya 2 sampai 3 triliun rupiah. Kalau saya ngomongnya triliun-triliun. Oke, kayaknya semua pada mungkin nanya ini, mungkin sudah pada tahu atau googling gitu ya, LPS, jobs-nya, apa sih part-nya gitu ya LPS. Mungkin Pak Yudi bisa nih kasih tahu ke anak-anak Usakti biar mereka makin juga
kepengen gabung gitu nanti mungkin kerja di LPS gitu Pak Yudi ya. Dan begitu pentingnya kehadiran LPS di dalam sistem keuangan di Indonesia juga nih Pak Yudi, silakan. Jadi LPS tugasnya yang gampang aja. Kalau bank bangkrut, dana nasabahnya diganti, itu utamanya. Tadinya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu berubah terus kewajiban LPS. Jadi selain menjamin simpanan nasabah, kita sekarang juga diwajibkan nanti menjalankan penjaminan polis asuransi yang mulai berjalan tahun 2028. Selain itu kita juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Kita juga melakukan resolusi bank kalau banknya jatuh. Jadi kalau bank bangkrut kita masuk, kita rapikan. Kalau bisa kita hidupkan, kita jual lagi. Kalau nggak bisa ya kita jual, kita likuidasi. Kemudian juga kita melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan. Dalam keadaan baik seperti ini, dalam keadaan ekonominya baik, kerja saya cenderung relatif sedikit. Karena nggak ada bank yang jatuh, hanya BPR yang kecil-kecil aja. Oh jadi amit-amit ya Pak kalau bank jatuh. Jadi Anda harus berdoa supaya saya nggak kerja. Artinya Anda berdoa ekonominya bagus terus. Itu sama doa kita juga seperti itu. Dan kelihatannya sekarang akan berlangsung terus seperti itu. Mungkin saya bisa lihat siklus bisnis ekonomi ya, masuk ke siklus bisnis. Jadi ekonomi itu kadang-kadang ekspansi, resesi, ekspansi, resesi, ekspansi, resesi. Itu disebut siklus bisnis. Setiap negara mempunyai siklus bisnis dan itu nggak bisa hilang. Kita tuh ekspansinya sekitar 7 sampai 11 tahun. Rata-rata ekspansi kita 10 tahun lah. Terakhir kita 98 kan jatuh resesi. 2008-2009 jatuh 10 tahun kan. Terus 2020 hampir 10 tahun, 10 tahun lebih sedikit. Jadi kita mulai ekspansi lagi 2022. 2022 kalau 10 tahun itu sekitar 2030, 2032 kita akan ekspansi terus. Jadi tadi yang bertanya, apakah Indonesia gelap? Kita sekarang dalam memasuki masa ekspansi lagi, sejak tahun 2020 agak keganggu sedikit tapi akan jalan terus. Saya kadang-kadang bingung, apa yang menimbulkan siklus bisnis? Saya duga tadinya itu kepintaran kolektif kita. Setelah 7 tahun, 8 tahun lupa kita, kebijakan yang bagus jatuh lagi. Tapi ternyata bukan itu saja. Waktu Amerika juga sama, Amerika punya siklus bisnis, mereka juga sama 10-11 tahun. Mereka ekspansi kan tahun 2009 setelah global economic meltdown. Habis itu mereka ekspansi sampai 2019, kan udah 11 tahun tuh. 2019, akhir 2019 saya bingung. Ini berarti siklus bisnis sudah hilang nih, karena nggak ada kesalahan kebijakan. Tapi saya mengamati terus, pasti akan ada shock. Di mana shocknya? Ternyata yang masuk adalah apa? COVID. Jadi kalau ekonominya bagus, kita pintar, ternyata Tuhan ikut campur. Jadi siklus bisnis ada lagi. Jadi itu. Jadi ke depan kita harusnya nggak apa-apa. Ini yang disebut alat yang kita pakai adalah leading economy index yang warnanya merah itu. Itu adalah indeks yang menunjukkan arah ekonomi 6 sampai 12 bulan ke depan. Biasanya kalau jatuh, kalau krisis kan jatuh tuh. 1998 jatuh, terus 2008 jatuh, 2019-20 jatuh, itu sekarang 10 tahun lagi kira-kira. Jadi jangan takut dan jangan terpengaruh oleh pandangan bahwa kita menghadapi masa gelap. Tidak seperti itu. Kemarin-kemarin ya, sekarang sudah memasuki masa ekspansi, mungkin sebentar lagi memasuki masa ekspansi penuh lagi. Saya bilang, kalau kemarin Anda udah telat kali, waktu bursa saham jatuh, harusnya kalau lihat itu yang hijau tuh bursa saham tuh yang merah adalah leadingnya, udah turun di bawah fundamentalnya. Jadi nggak heran kenapa sekarang bursa saham naik lagi ke level yang cukup tinggi di 6.700 sekarang itu. Nanti akan tumbuh ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau Anda yang suka bermain saham ya lihatlah fondasi ekonomi selain rumors dan lain-lain. Fondasinya seperti ini. Kalau Anda plot bursa saham di let's say tahun 2009 itu berapa nih? 2000 ekspansinya di 2000-an ya. Di akhir ekspansi di tahun 2019 berapa? Itu di sekitar hampir 6.000. Berlipat-lipatnya segitu. Bisa 4 sampai 5 kali dalam satu masa
ekspansi. Jadi ini ilmu dasar yang Anda pegang, bahwa kalau seperti itu ya kalau jangka pendek rugi biar aja kalau main di saham ya, karena jangka panjang masih akan naik, itu mungkin. Karena kalau dilihat, kalau tadi Pak Yudi mengatakan itu kalau dilihat dari sisi ekspansi atau ada goncangan setiap 10 tahun, tapi saham kita beberapa minggu lalu aja atau beberapa bulan lalu di 5.700 sekarang udah balik lagi ya Pak ke 6.700 ya. Sudah 67 lebih sekarang, 6750 mungkin hari ini. Jadi dalam short term sebenarnya kalau saya dimanfaatkan situasi itu sih sekarang udah cuan ya Pak ya. Udah cuan kalau Anda main indeks udah cuan mungkin 11% lebih. Betul. Kalau Anda main beberapa saham mungkin ada yang 30% lebih. Jadi yang penting ketika berinvestasi mengetahui kondisi ekonomi seperti apa, kemudian baru lihat kondisi perusahaannya seperti apa, dan lihat sentimen perkembangannya seperti apa. Yang jelas kalau pasar saham atau harga saham berada di bawah fundamentalnya, dia pasti akan naik dan naiknya amat signifikan. Apalagi kalau turunnya karena TikToker yang memberitakan berita negatif yang sebetulnya nggak punya fondasi keilmuan. Anda manfaatkan aja itu untuk untung. Bener banget ya. Kalau itu sih saya no comment ya, karena memang banyak yang mengambil kesempatan begitu ya di tengah-tengah kondisi dengan konten-konten yang agak berbahaya dan menjerumuskan. Tapi aku penasaran tadi Pak Yudi bilang 2024 Desember khawatir. Tapi ternyata begitu masuk ke sekarang sudah tidak ada kekhawatiran gitu ya. Mungkin masih ada tapi nggak secemas ketika 2024. Apa sih momen yang membuat kemudian oh enggak kok sekarang tampaknya oke baik-baik saja. Sementara mungkin narasi yang beredar di luar yang mungkin diserap sama anak-anak muda masih sama, masih seberat itu gitu bebannya ya kan Pak Yudi silakan. Di sini berapa orang yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis bisa angkat tangan? Banyak. Oh banyak ya, berarti saya bisa masuk ke ekonomi sedikit ya. Jadi kalau kita pelajari ilmu moneter dan fiskal yang betul, Milton Friedman, pemenang Nobel bilang, kalau Anda mau lihat suatu kebijakan moneter, longgar atau ketat, lihatlah laju pertumbuhan uang beredar atau dia bilang base money in particular ya, base money. Karena base money itu yang menghancurkan ekonomi Amerika di tahun 2030, waktu bunga hampir nol tapi pertumbuhannya negatif, akibatnya hancur-hancuran. Jadi dia bilang monitor itu. Jadi saya juga monitor itu. Boleh berdiri dikit ya? Silakan Pak. Kalau Anda lihat di zaman sebelumnya, ketika pertumbuhan uang seperti ini tinggi, rata-rata 17% lebih, pertumbuhan kredit itu rata-ratanya 20% sampai 2014. Setelah itu direm, pertumbuhan kredit jatuh juga, ekonomi melambat nih. Makanya sana tumbuh 6, di sini 5 kan, rata-rata. Ini sempat melakukan kesalahan, di sini direm. Inilah yang dirasakan oleh orang. Begitu ini berarti ekonominya direm. Semua bisnis kesulitan, perbankan walaupun kreditnya masih tumbuh, agak susah juga kondisi likuiditasnya. Tapi saya protes kemana-mana tuh. Saya datang ke Pak Luhut, datang ke mana lagi, ke Pak Jokowi ya, kalau nggak salah. Pak, ini banknya susah nih, betulin dong Pak. Mereka bertindak lah. Di bulan Juli Agustus tahun lalu dia mulai naik. Tapi dampaknya ke ekonomi ada delaynya. Ternyata 7 sampai 8 bulan baru kelihatan dampaknya di Januari Februari ekonominya mulai naik aktivitasnya, nanti saya tunjukin. Dan yang paling penting adalah di bulan Maret seperti itu. Artinya ke sana kredit akan tumbuh lebih cepat lagi, ekonomi akan bergerak lebih baik. Itu penyebabnya. Tapi kan saya mesti lihat kapan di ekonomi akan keluar dampaknya. Sudah mulai kelihatan di awal tahun. Pertama kalau kita lihat retail sales, ini tiba-tiba ke arah sana positif dari negatif. Terus PMI, Purchasing Manager Index, dari negatif positif. Ini ekspansi, sisi manufacturing. Ekspor masih positif. Yang penting di sini penjual motor tadinya sempat negatif, di Februari naik positif, di sini turun karena lebaran. Faktor musim, tapi saya yakin ke sana akan naik lagi. Ini tanda-tanda kehidupan. Terus kalau kita lihat penjualan semen juga, tadinya negatif, Februari positif, ini pengaruh lebaran ya. Karena sebulan penuh Ramadannya, orang nggak pada kerja. Tapi ini adalah dampak tadi yang uang ditaruh di sistem lebih banyak.
Kalau kita tanya masyarakat, saya punya survei kepercayaan masyarakat ke 1.700 kepala keluarga di kota, di pinggir kota, di kampung-kampung, dari situ keluar indeks kepercayaan konsumen. Itu adalah kira-kira penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi mereka. Dari yang tengah ya, dari segini tiba-tiba di Januari naik ke sana positif dan bertahan di sana, menjadi optimis. Jadi dari situ saya simpulkan bahwa dampak dari penambahan uang tadi sudah mulai terlihat di perekonomian. Dan dengan naiknya di bulan Maret, harusnya paling enggak Juli, Agustus, September akan kita lihat aktivitas ekonomi yang lebih cepat. Jadi walaupun kemarin-kemarin sebelumnya kita takut, dengan perubahan seperti ini, saya bilang kita sudah bottoming out. Makanya IHSG juga naik kenceng kan, 11% dalam waktu beberapa minggu. Itu mungkin Pak. Ini bukan bluffing, tapi ini fakta, data begitu ya disampaikan oleh Pak Yudi ya. Jadi harus dilihat dan harus mulai kita optimis lah ya, jauh-jauhi apa yang namanya gelap-gelap itu tadi ya. Nah, aku pengen ajak juga Sobat Cuan yang ada di sini nanti Pak Yudi juga untuk melihat di survei mentimenters.com. Kalian kan di sini masih dari kampus semua, dari anak-anak mahasiswa semua ya. Kita pengen tahu sumber pendapatan kalian dari mana, apakah uang kalian bersisa di tiap akhir bulan, dan berapa kira-kira range sisa uang kalian setiap bulannya? Yang pertama nih pertanyaannya, sumber pendapatan kalian dari mana? Mungkin saja ada yang dari part time, kemudian ada yang dari orang tua. Oke, usaha sendiri ada juga ternyata, ada yang dari beasiswa. Beasiswa, oh. Terus, oke, mayoritasnya sih sebenarnya lebih dari orang tua ya. Tapi ternyata ada juga yang dari usaha sendiri tuh makin naik, usaha sendiri kemudian beasiswa juga sama, kerja part time juga ada. Ini yang pertama ya, sumber pendapatannya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah uang kalian bersisa di tiap akhir bulan? Kurang, 5% kurang berarti ya. Terus 9%, 10% selalu habis. 48% kadang sisa, kadang habis, oke. Kemudian 37% bisa ditabung, wow hebat loh, itu tepuk tangan loh buat kalian yang bisa nabung loh. 37%. Oke, berapa range sisa uang kalian di tiap bulannya? Oke. Oh, ini ternyata yang di range 1 juta sampai 100.000 sampai 300.000. Oh, kurang nolnya ya. Ini 29% yang paling banyak, di 31% itu lebih dari 500.000. Masih ada yang simpan lebih dari 500.000. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Ini kita konekkan dengan seruan dari Pak Prabowo, Mas Yudi yang bilang bahwa kalau menabung itu penting. Gitu ya, harus, dan bagaimana meyakinkan generasi muda nggak khawatir, tetap nabung, tetap saving. Apalagi kalau kita lihat datanya yang ada di sini langsung ini mengakui sebenarnya kadang uangnya habis, kadang ada gitu ya. Walaupun ada sisanya tapi mungkin dipakai buat yang lain bukan ditabung, gimana Pak Yudi? Oh, yang perlu teman-teman ketahui atau yakini adalah kalau Anda nabung di bank, uangnya aman. Itu dijamin oleh LPS sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Kalau Anda uangnya punya 10 miliar sebar di 5 bank, pokoknya 2 miliar per nasabah per bank dijamin 100%. Jadi itu yang Anda harus pikirkan. Dan untuk ke depan, walaupun tadi sebagian besar uang sekarang kan dari orang tua, saya yakin sebagian besar dari orang tua, karena memang kewajiban orang tua kan bayarin kuliah anaknya. Tapi nanti kalau ada sisa lebih ya ditabung dengan baik ya. Karena gini, rencana investasi itu harus dari usia muda. Anda hitung sekarang sampai nanti pensiun berapa sih yang Anda invest. Nanti jadi pas setelah lulus, setelah kerja Anda mulai desain lah. Mulai menabung setiap bulan ditargetkan berapa rupiah dari gaji Anda. Jadi gitu, nanti yang pertama Anda taruh di tempat yang aman, di tabungan dulu misalnya, habis itu deposito kalau mau bunga, mungkin juga habis itu yang agak berisiko sedikit di bond, habis itu yang lebih berisiko sedikit di mutual fund atau apa mutual fund itu apanya reksadana. Kalau Anda jago, Anda beli reksadana saham, kalau lebih jago lagi Anda beli saham langsung. Tapi kalau Anda beli saham langsung,
Anda harus mengerti tadi fondasi ekonomi satu, yang kedua fondasi perusahaannya seperti apa, dan kalau yang jangka pendek Anda harus mengerti mengenai technical analysis. Semuanya ada ilmunya. Jadi kalau ketika Anda berinvestasi, pastikan Anda mengerti barang apa yang Anda invest, kemudian ilmunya cukup untuk mengetahui kalau jangka pendek apa yang mempengaruhi pergerakan saham. Jangan FOMO ikut-ikutan kata artis atau kata dia aja atau kata saya aja, jangan. Anda lihat seperti apa sebetulnya fondasi yang mempengaruhi pergerakan harga tadi. Jangan FOMO, itu tuh yang paling seringnya jangan FOMO. Karena sekarang lagi banyak kemarin beli emas jadi pada FOMO, antri emas ya. Yang paling menarik ada gini, Apa tuh Pak? Anda harus memperkuat pengetahuan Anda tentang literasi keuangan. Ini saya ada survei menarik nih. Untuk usia muda, jumlah penduduk laki dan penduduk perempuan hampir sama. Coba lihat di Gen Z yang 25 sampai 29 kan, lakinya 11,5, mungkin lebih banyak laki. Perempuannya 11,0 juta. Semakin ke atas, di Gen Y yang generasi Y yang 45-49, 95 laki, 9,5 perempuan. Jadi kalau Anda masih muda, iya banyak laki dibanding perempuan, banyak perempuan dibanding laki. Jadi laki-laki banyak pilihan. Tapi makin sana udah makin sama tuh. Tapi yang menyedihkan, begitu di atas 50, Gen X-nya cuma 8,4, lakinya 8,4 juta ya, yang 5,4 ya, perempuannya 8,5. Di atas lagi yang 65 plus, lakinya 9,2, perempuannya 10,3. Jadi kelihatannya ekspektasi Perempuan panjang umur ya Pak? lebih panjang umur perempuan dibanding laki. Kemudian saya cek, kenapa sih? Apa hubungannya dengan literasi keuangan? Coba halaman berikutnya, halaman 8. Itu lihat di bawah ya, yang kiri pojok bawah yang literasi keuangan, laki-laki cuma 64,14, yang ngerti perempuan tuh 66,75. Jadi karena mereka mengetahui how to manage uang, kayaknya hidupnya lebih tentram, jadi umurnya lebih panjang. Jadi laki-laki jangan kalah, Anda belajar tentang keuangan, literasi keuangan sedalam mungkin supaya umurnya lebih panjang, kira-kira gitu Mbak. Mau umur lebih panjang, mengerti tentang keuangan ya atau finansial ya. Oke baik, nah ini closing statement dari Pak Yudi buat teman-teman semua yang ada di sini begitu ya. Seperti apa kira-kira dalam kondisi perekonomian mungkin yang di depan sana atau di luar sana dengan narasi-narasi gelap gitu ya. Plus juga tetap optimis dengan menabung, berinvestasi untuk masa depan, monggo silakan Pak Yudi. Yang pertama, Anda jangan terlalu mudah terpancing dengan promosi negatif di TikTok. Kalau bingung Anda tanya saya keadaan ekonomi seperti apa. Jadi sekarang Anda yakin sampai 2030 paling enggak kita akan aman, ekonomi akan ekspansi. Dan dalam keadaan seperti ini ya Anda kerja keras, belajar lebih keras. Kalau punya uang banyak nanti mulai menabung, mulai melakukan investasi supaya nanti di masa tua Anda bisa hidup dengan tenang. Dan tadi untuk laki-laki supaya umurnya lebih panjang. Baik ya, karena hati tenang, hati nyaman, umur panjang ya dengan goal finansial. Terima kasih banyak Pak Yudi, sehat terus, sukses buat Pak Yudi, tepuk tangan. Kelas yang selanjutnya tidak kalah seru, ini saya akan undang bro-bro saya untuk naik ke atas panggung ya, ini keren-keren banget. Aku undang dengan tepuk tangan yang meriah ya, jangan lupa ini dari CNBC Indonesia, Financial Expert CNBC Indonesia, Ai Hidayat. Tepuk tangan buat Mas Ai. Mas Ai dan juga Ko Theo, apa kabar? Baik, baik. Ada survei nih, baru tahu nggak bahwa orang miskin di Indonesia itu pengeluaran per bulannya itu pas dihitung-hitung itu sebulan 500.000 sekian, jadi kalau dibagi 30 hari itu 19.000. Terus ada joke yang bilang kalau 20.000 gak masuk. Padahal 19.000 ke 20.000 cuma beda 1.000 ya. Tanggapi tolong gitu ya, karena itu benar-benar membuat bahwa kalau 19.000 sehari kalian masuk ke kategorial miskin, tapi kalau 20.000 enggak gitu ya. Mas Ai. Padahal nggak signifikan ya, cuma beda 1.000 ya.
Iya, jadi kalau menurutku juga narasi-narasi yang ada sekarang ini mungkin terlalu berlebihan juga ya. Jadi narasi-narasi ketakutan, narasi-narasi kayak semacam menyebarkan isu-isu yang negatif gitu ya, Indonesia gelap dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan IHSG ketika waktu awal setelah Lebaran dibuka itu kan sempat jatuh ya, trading halt gitu ya, hampir 10%, 9, sekian persen. Tapi kalau kita lihat ya, dalam kurun waktu mungkin sebulan nggak nyampe kali ya, itu baliknya kenceng banget loh. Jadi sebenarnya ya mungkin orang hanya termakan isu-isu yang berlebihan aja gitu. Faktanya orang investor masuk lagi gitu. Mungkin Theo nanti bisa jelasin juga gitu ya sebagai salah satu investor terkemuka lah ya. Jadi Mantap. sebenarnya kalau itu satu sisi ya, sisi lain kalau memang indeks atau mungkin satu instrumen itu jatuh, justru itu peluang buat orang yang paham ya, buat orang yang tahu gitu. Karena biasanya potensi untuk menjadi kaya atau cuan itu adalah ketika instrumen itu jatuh gitu. Nah permasalahannya kan orang udah kemakan narasi-narasi yang negatif, ketakutan gitu ya, akhirnya telat gitu ya untuk masuk. Nah tapi orang-orang yang paham dan ngerti yang udah masuk kemarin mungkin sekarang udah kipas-kipas tuh. Udah cuannya banyak banget gitu ya. Bener bener Ya di bener. saham itu baru di saham gitu ya. Belum lagi emas yang belakangan juga FOMO-nya gila banget, kenaikannya juga luar biasa gitu ya. Nah buat orang-orang yang mungkin ikut-ikutan baru-baru ini ya mungkin dia udah dapat di harga tinggi ya. Tapi kalau yang udah nabung dari berapa bulan terakhir aja atau mungkin setahun yang lalu ya mungkin untungnya udah cuan banget. Ini juga ada data yang menarik ya. Di 2024 kalau nggak salah di bulan April 2024 gitu ya. Ketika itu harga emas 50 gram itu sekitar 55 juta. Sekarang di April 2025 udah 111 juta, 2 kali lipat loh Iya loh. dalam waktu setahun. Mm-mm. Makanya ya kalau kita hanya ikutan FOMO dan kemakan isu-isu yang negatif, ya ujung-ujungnya kita hanya takut dan akhirnya nggak masuk-masuk, akhirnya nggak bisa cuan gitu ya. Tapi kalau kita belajar tadi ya, terus kita pahami gitu ya, kita cari tahu, kita cerna, sebenarnya ini kesempatan, peluang gitu ya. Banyak policy-policy instrumen investasi yang lagi murah, saham gitu ya, mungkin ada juga obligasi yang menarik gitu ya, atau mungkin juga ada reksadana atau dan lain-lain lah, tergantung profil resiko yang masing-masing. Jadi sebenarnya kalau ada isu-isu yang berkembang gitu ya, mau itu negatif atau positif, kita jangan langsung ketakutan atau langsung bereaksi gitu, tapi kita pelajari dulu benar nggak sih gitu ya. Apalagi Indonesia itu memang juga sudah sering ya menghadapi krisis dan biasanya bounce back-nya itu lebih kenceng ketika sesuatu krisis itu datang benar-benar gitu ya, bounce back untuk investasi itu bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalian bisa melihat dan cari opportunity kalau kita bicara investasi, bicara nabung itu opportunity-nya ternyata banyak kalau ditarik dari bulan Januari sampai dengan sekarang ya. Kita bahas real case yang ada di sini tadi kan di Mentimeters lihat ternyata lumayan banyak juga yang uangnya sisa di akhir bulan sampai 500.000 ya Koteo dan juga Mas Ai. Kita juga udah ada survei nih yang kita lempar ke Instagram kita di @cuap_cuan ya. Surveinya apa? Yang pertama kalau kamu punya uang lebih, kamu pilih apa sih? Nah ini ternyata dipilih langsung belanja 7% investasi untuk masa depan ya. Jadi ternyata yang pro investasi atau yang udah mulai melek ya udah mulai sadar gitu ya ada 93%. Selanjutnya menurut kamu investasi itu apa sih ya kan? Ternyata investasi itu apa yang kedua ya? Yang kedua, menurut kamu investasi itu penting banget 89% kayaknya buat yang udah kerja aja. Karena di sini rata-rata mahasiswa nih ya. Gimana nih Koteo ngeliatnya nih? Oke, mungkin Satu udah banyak yang melek, heeh, yang kedua kayak masih berpikir penting sih tapi kayaknya buat yang udah kerja aja mungkin yang udah punya mungkin duit aku sendiri. lurusin dulu teman-teman bahwa dalam finansial investasi itu adalah tahapan terakhir, bukan tahapan pertama. Jadi setiap orang harus investasi, harus. Tapi setiap orang harus mengerti dia di level mana. Teman-teman kalau kita mau nge-breakthrough kondisi ekonomi, apalagi dari menengah bawah ke atas, tidak ada itu orang kaya dari investasi. Jarang sekali. Mungkin ada hoki dapat jackpot, rasionya kecil sekali teman-teman. Tapi yang akan mengubah kehidupan kita adalah earning powers. Kita punya income dari bisnis, dari dividen, kita punya gaji, kita punya komisi, kita punya professional income, kita punya side hustle. Itu semua earning powers kita tukerin sama waktu kita. Kenapa? Karena kita kalau kita baru lulus yang kita punya apa sih? Waktu dan tenaga kan. Duitnya baru mau mulai nyari kan. Itu yang bisa kita tukerin, itu dulu yang bisa kita gaspol. Ketika earning powersnya udah banyak sumber atau makin lama makin besar, yang kedua yang harus kita lakukan apa? Mengatur pengeluarannya.
Sehingga gap pendapatan sama gap pengeluaran ini makin lama makin gede gapnya. Gap ini dipakai buat apa? Bangun pondasi finansial dulu. Dana darurat dan proteksi itu mungkin nanti kita bisa elaborate lebih dalam ya. Ini aku highlightnya dulu aja ya. Setelah kalian sudah punya habit surplus yang tadi jadi gap ini, terus kalian udah bangun pondasi finansial, disinilah kalian boleh mulai fokus bangun portfolio investasi. Kalau kalian nanya, kok tapi kalau aku gapnya ini sambilan saving, sambilan invest boleh nggak? Boleh. Karena banyak investasi instrumen kan ada low risk, ada moderate, ada high risk. Gitu loh, yang low risk itu biasanya juga liquid, gampang dicairin. Jadi kalau kalian mau yang sambil nabung, kalian bisa ambil yang ini dulu. Tapi kalau kalian mau fokus bangun portfolio ke yang moderate, apalagi yang udah high risk, ngomongin saham, ngomongin kripto, itu harus terjadi setelah kalian earning powers-nya udah bagus, cash flow-nya surplus, pondasi finansialnya ada, baru mulai fokus di situ. Karena percuma teman-teman, fokus di sini nggak ada pondasi finansial, kalian hancur lagi. Fokus di sini nggak ada habit surplus, ininya goyang sedikit, kalian jatuh lagi. Jadi mungkin itu yang aku bisa kasih gambarannya biar teman-teman nangkep whole konteksnya dulu. Planning dalam perencanaan keuangan memang betul ya, investasi itu yang paling tinggi ya berarti ya Mas Sai ya. Sebelumnya sebenarnya kalau kita bisa basic menjaga habit ya nabung dulu deh itu didisiplinin ya, gimana nih Mas Sai ini? Ya, kalau berdasarkan ilmu perencanaan keuangan itu kan sebenarnya untuk membangun kita menuju financial freedom itu ada 6 pilar biasa dari ilmu perencanaan keuangan ya. Benar tadi kata Theo, pilar yang pertama yang harus dibenahi adalah cash flow-nya dulu. Jangan kita ngomongin investasi kalau cash flow kita masih negatif, ibaratnya pengeluaran kita masih lebih besar dari pemasukan atau penghasilan gitu. Itu nggak bakal kita untuk bisa financial freedom apalagi kaya gitu ya. Tadi ada Tuh, sisa duitnya 500.000 tiap Iya gitu. Jadi ya ada sisa oke, berarti tapi masih oke dong, surplus ya yang berarti duitnya ya. yang pilar pertama itu jangan lupa setelah cash flow-nya positif kita harus membangun financial stability-nya, itu dana daruratnya gitu. Karena keadaan darurat itu nggak bisa kita duga datangnya kapan gitu ya. Oke dia masih surplus 100.000, tiba-tiba dia sakit harus dirawat. Nah, apakah cukup dengan 100.000? Nah itu kan bahaya juga. Jadi yang kedua setelah cash flow-nya positif, dana daruratnya sudah cukup, yang kedua adalah proteksi tadi. Jadi kita harus punya proteksi, minimal proteksi kesehatan gitu ya. Syukur-syukur udah punya proteksi jiwa atau proteksi aset kita gitu ya, mobil, properti dan lain sebagainya gitu ya. Nah di ilmu perencanaan keuangan yang ketiga baru investasi gitu ya. Jadi kalau cash flow-nya udah positif, dana daruratnya udah cukup gitu ya, proteksinya udah oke, baru mulai investasi gitu ya. Nah investasi ini kan tujuannya adalah bagaimana kita mengakumulasi kekayaan atau aset kita supaya lebih besar lagi gitu ya untuk mengimbangi inflasi supaya daya beli kita tuh lebih baik lagi gitu ya setiap waktu gitu. Nah, tapi jangan lupa setelah kita investasi hal keempat itu sebenarnya lebih sifatnya teknis, itu lebih kalah pajak gitu ya. Pajak itu kadang-kadang untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan kekayaan juga gitu ya. Nah, yang kelima ini yang tidak kalah penting adalah dana pensiun. Jadi dari hasil investasi itu kita juga jangan lupa sisihkan untuk pensiun, hari tua. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian gitu ya, banyak orang itu sengsara di masa tua. Karena ketika dia sudah nggak punya power, dia nggak punya penghasilan yang rutin gitu. Makanya dana pensiun ini juga merupakan hal yang sangat penting. Yang terakhir yang keenam baru waris atau estate planning gitu ya. Karena apalagi di Indonesia gitu ya, banyak sekali ini generasi sandwich nih. Generasi yang harus menanggung beban gitu ya, orang tuanya, belum adiknya, belum kakaknya, saudaranya dan segala macam. Nah kalau bisa itu diputus di kita gitu ya, mata rantai itu jangan sampai anak kita atau cucu kita nanti menanggung beban kita gitu ya. Makanya waris itu menjadi penting. Jadi setelah 6 pilar ini dirasa sudah cukup ya tinggal nanti dilihat ya. Karena masing-masing orang pandangannya terhadap financial freedom pasti akan berbeda-beda gitu ya. Pandangannya terhadap dia sudah cukup mapan atau kaya pasti akan berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa hanya diukur dengan uangnya saja gitu ya. Tapi bagaimana dia bahagia dan bagaimana dia tidak lagi mengalami kesusahan atau kesulitan dalam hidupnya gitu. Nah inilah yang harus dibangun teman-teman dari sedini mungkin. Bahkan kalau bisa dari mahasiswa tuh udah mulai habitnya dibangun tadi seperti kata Theo. Habitnya dibangun bagaimana spendingnya direm gitu ya, tapi penghasilannya digenjot semaksimal yang bisa gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan orang tua, mengandalkan saudara gitu ya. Kalau bisa emang kita terus memupuk diri supaya potensi-potensi yang kita punya bisa kita maksimalkan bahkan kita bisa monetize gitu.
Ini menarik ya dan sebenarnya ketika kalian duduk di sini itu kalian sangat beruntung banget dapat ilmu ini karena kalian masih muda ya. Range berapa sih? 20-an paling ya. Sampai dengan 30 tahun udah tahu ilmu yang kayak gini karena mungkin beberapa tahun lalu agak susah nih nemuin yang kayak gini. Ada kreator, konten kreator, influencer kayak Theo nih membantu banget gitu. Tapi sebelum kita ke sana ngelihat suksesnya Theo sampai dengan sekarang ini ya dengan menginfluence soal finansial. Kamu pernah gak sih kalau ada tren tuh 100 juta pertama, 1 miliar pertama gitu ya. Kamu saldo di tabungan paling minim pernah gak difoto? Berapa? Tinggal berapa perak? Oh ini seru. Mungkin kalau dari angka, ini aku sekalian sharing konteks ya. Ya. Jadi biar teman-teman tahu kenapa kalau kalian follow aku selalu ngomongin pondasi itu penting. Aku selalu ngomongin hidup itu unexpected. Karena ini aku juga belajar dari realita hidup. Dan ini aku belum pernah cerita teman-teman ya. Jadi Baru di sini nih? iya, jadi ini benar-benar karena ditanya, karena pertanyaan ini baru sekali keluar nih. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin konteks teman-teman kan mungkin kalian follow aku kalian tahu ya. Aku anak single parent menengah ke bawah yang mama tuh all in bayar uang pangkal kuliah dan kuliah kita bagi dua. Kuliah bagi dua, singkat cerita aku dagang dari dulu paling bagus dagang kue lapis. Itu tiap lebaran sama Sincia, terus aku sering ke Roxy, bawa-bawa temper glass, aku sering ke ITC Mangga 2 ya sebelum sesepi sekarang. Dulu rame ya, bisa jualan baju segala macam. Nah setelah melewati itu semua dan aku menabung, itu benar-benar anugerah Tuhan kuliah kebayar dan semester 7 tahun 2014 itu aku ada tabungan 50 juta. Itu aku lagi Dari jualan kue lapis? semua campur-campur dah pokoknya. Ibaratnya waktu itu ada mata kuliah kita ke desa aja, yang aku urusin bukan mata kuliahnya, yang aku urusin adalah wah ini orang ke desa pasti butuh power bank. Aku ke desa bawa power bank 30 biji, satu tas gede buat jualan sama teman-teman yang di desa. Kenapa? Karena aku kuliah fokusnya cari uang. Untuk survive bukan buat pinter. Aku kuliah buat survive bukan buat pinter. Oke. Aku sempat ada fase di mana aku lagi optimisnya sama hidup. Aku ngerasa gila pada zaman itu semester 7 aku seorang diri bisa bayar kuliah, bisa punya tabungan 50 juta. Itu confidence-nya lagi tinggi teman-teman. Lagi percaya diri. Akhirnya kan kalau kalian yang follow aku kalian tahu ya, kalian bisa googling. Aku punya event pertama di Grand Indonesia namanya Kota Tua Market. Itu di Google rekam jejak digitalnya masih ada. Itu tahun 2015 di Grand Indonesia. Oke. Aku partneran berdua, akhirnya kita mau DP Grand Indonesia 50 juta. Di otak aku, wah kita bagi dua nih sama partner, 25-25, masih sisa 25, masih survive gitu ya. Terus Tuhan kasih skenario lebih bagus lagi. Kita udah DP, duit aku kan kepotong 25 dong. Cari tenan, ternyata tenan itu bayar down payment dulu. Jadi sebelum pelunasan mereka udah tanda jadi tuh. Harga bootnya 45 juta, mereka udah DP 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ketutup lagi, jadi bayangin aku udah mau event, duit aku utuh. Aku event bulan Mei. Sampai tiba-tiba bulan Februari, aku nggak bisa cerita alasannya tapi adalah kebutuhan mama untuk rumah sakit. Kita keluarga menengah kagak percaya asuransi teman-teman. Kagak percaya proteksi. Ini pun saya cerita karena saya bukan agent ya. Habis ini mau buka polis juga nggak bisa teman-teman ya. Bukan. Saya kagak ngerti asuransi kelas menengah bawah. Waktu itu cuma taunya apa? Nabung. Ya akhirnya nabung. Taunya apa? Bisnis. Ya akhirnya bisnis. Februari, Maret, April, dari tabungan aku 50 juta, bulan Maret week 3 aja, tebak sisanya berapa? Dari 50. Berapa? Sisa berapa? Nah, sisa 1,5 juta pada bulan Maret week 3, week 4. Itu tenan baru keisi sekitar 50-60%. Jadi aku belum bisa hitung margin event. Eventnya bulan Mei. Itu pertama kalinya aku duduk bengong. Sore-sore aku bilang, Tuhan ini kuliah udah gue bayar sendiri, nabung udah pakai duit sendiri, usaha kagak minta orang tua. Kenapa giliran tinggal 2 bulan lagi ini event jadi, duit gue pun harus buat orang tua lagi. Itu rasanya gak enak loh. Siapa yang punya pengalaman gak usah tunjuk tangan dalam hati aja. Siapa yang punya pengalaman capek-capek cari duit dipinjam orang tua? Capek teman-teman. I know that feeling. Apalagi lihat tabungan habis sampai sisa 1,5 juta, rasanya nangis aja. Nggak berhak nangis, kenapa? Karena mama sakit. Kita mana bisa protes. Itu yang namanya dana darurat, itu namanya kondisi darurat. Makanya kalau pada saat itu, sosial media udah kayak zaman sekarang, 50 juta aku all in. Mama mati, aku mati teman-teman. That's why aku selalu bilang, sampai sekarang aku selalu berdiri pada prinsipku, kalau kamu perintis, kalau kamu membangun, kamu harus tahu diri. Kamu harus tahu diri dalam artian apa? Kita bukan orang yang kalau orang tua kita ada apa-apa, kita tinggal minta nenek bayar. Gak bisa, itu ditanggung jawab di pundak kita. Itu 1,5 juta, ngelewatin sebulan rasanya kayak setahun.
teman-teman. Capek banget itu 3 hari sampai kayak nangis. Sampai pernah nangis kayak, Tuhan ini capek banget loh. 4 tahun nabung, akhirnya ada peluang bisnis. Sebulan setengah sebelum bisnisnya mulai, yang tadinya pikiran kita hitungannya udah aman, habis. Tapi puji Tuhannya di bulan Mei eventnya lancar. Aku untung 250 juta bersih bagi dua. Wow. Bagi dua jadi seorang 125. Kedengarannya ceritanya enak ya. Tapi ngelewatin sebulan setengah itu doa tiap hari setengah mati teman-teman. Dari situ aku belajar. Betapa pondasi finansial penting. Betapa orang merintis itu gak punya buffer resiko gede-gede. Jadi kalau kita perintis modal kita kecil disuruh all in sama dengan disuruh mati. Teman-teman itu yang kalian harus ngerti gitu loh. Nah ini kenapa aku sharing karena ini salah satu tujuan aku konten. Memang tujuan aku konten begini. Buat sharing yang realistis dan bisa mendidik banyak orang gitu. Mungkin ada yang relate, ada yang berasa gitu kayak oh my God aku ngerasain hal yang sama ya. Tenang, berproses ya. Theo mungkin juga melewati. Karena gue tahu rasanya gimana sih lewatin itu. 1,5 juta ngelewatin untuk 1 bulan tuh kayak setiap hari tuh gimana tuh. Wow banget ya. Tapi Mas Ai kadang dalam fase hidup kita tuh memang ada momen dimana kita memang ngerasa percaya bahwa hidup baik-baik aja ketika duit itu ada aja terus gitu. Tapi kita lupa ternyata ada hal-hal yang kita tidak lengkapi dari tingkatan finansial kita sehingga bisa hilang gitu aja gitu. Nah ini untuk mewaspadai hal ini. Karena kadang kita kan suka, wah duit lagi banyak nih, lagi ngalir, job lagi banyak, wah aman deh, kalau ada ini aman deh, pakai duit gak apa-apa nanti dapat lagi kan, biasanya kan kayak gitu. Gimana tuh Mas Ai? Iya, nah ini pertanyaannya sebenarnya bagus banget. Jadi 2 hal yang sering kali orang lupa dan orang melupakan gitu ya. Orang lupa karena mungkin dia nggak ingat atau nggak tahu. Tapi banyak juga orang yang tahu tapi dia melupakan. Yaitu adalah satu dana darurat tadi, kedua adalah proteksi. Menurut gue ini adalah 2 hal yang sangat penting ketika mau membangun financial stability gitu ya. Kita nggak usah bicara financial freedom dulu deh gitu ya. Paling nggak lu aman aja dulu melalui hari-hari lu nih ya, setiap hari gitu ya. Nah kalau lu nggak punya dana darurat atau proteksi, wah itu bahaya banget gitu. Apalagi kemarin kalau pas ngelewatin zaman COVID ya. Kita kayak tiap hari tuh kayak jackpot aja, ntar siapa yang kena gitu ya, siapa yang sakit, siapa yang meninggal gitu kan. Nah kalau ketika saat itu atau mungkin nanti ada posisi kayak gitu lagi amit-amit ya, kita nggak punya jaring pengaman dalam hal ini dana darurat atau proteksi yang kuat, wah itu bahayanya luar biasa gitu ya. Ibarat kata lu nyetir mobil gitu ya, tapi lu nggak punya rem gitu, kan bahaya banget gitu. Suatu saat lu bisa nabrak gitu, makanya dana darurat dan proteksi ini adalah semacam pengaman lah atau seat belt lu ketika di mobil supaya ketika lu melaju ada bahaya atau ada potensi keadaan darurat lu ada yang ngamanin gitu ya. Makanya sebelum nanti kita investasi, sebelum kita mempersiapkan dana pensiun atau berbisnis tadi ya seperti Theo itu ya, ya kita harus amankan dulu nih proteksi kita gitu ya atau dana darurat kita dan cukup dulu modalnya. Modal tuh bukan hanya modal uang ya, modal ilmunya, modal pengalaman, ya cari mentor, cari teman, rekan gitu ya. Supaya ketika kita jalan itu kita udah punya pengamanan yang maksimal gitu. Sehingga potensi untuk gagalnya juga lebih kecil, bukan berarti nggak bakal gagal tapi lebih kecil gitu ya. Dan lu juga bisa mengembangkan asetnya juga dengan lebih tenang ketika ada proteksi yang sudah kita punya gitu. Kembali lagi ya, kita diingetin sama step finansial yang harus kita punya, jangan langsung buru-buru investasi karena ada dasar yang memang harus kalian persiapkan. Aku ada lagi IG survei, pertanyaannya adalah bagi kamu yang belum mulai investasi dan ngerasa sulit ya, apa yang menjadi kendalanya? Ternyata yang paling banyak modalnya nggak ada katanya. Terus kemudian nggak ngerti harus mulai dari mana sama takut rugi. Oke, gimana nih Teh? Oke, nah ini yang penting teman-teman. Kalau tadi kan kita bahas dari 0 ke financial stability-nya. Kalau kalian sudah sampai di level stability kayak tadi, contoh lah ini kemarin mama aku masuk rumah sakit lagi. Tapi sekarang udah ada asuransi, udah ada proteksi. Kemarin 3 hari cek MRI segala macam itu 57 juta teman-teman. Sekarang aku nggak pusing, kenapa? Tinggal klaim asuransi, dana darurat tebel. Hidup tenang-tenang aja, beda sama kondisiku tadi yang menghadapi kondisi yang sama. Oke itu dulu ya. Nah sekarang ceritanya kalian udah punya habit yang bagus, cash flow udah bagus, pondasi ada, kita mau mulai fokus investasi. Teman-teman kalau ngelihat investasi itu belajar zoom out dikit. Kenapa? Karena sekarang yang paling marak di generasi muda semuanya itu instrumen high risk. Kalau nggak saham kripto, kalau nggak saham kripto itu yang kita lihatin tiap hari. Tapi teman-teman coba pikir,
Investasi terbaik itu tidak ada pada satu aset kelas. Investasi terbaik itu adalah investasi yang ketika momen terbaiknya datang, kalian punya likuiditas untuk beli. Maksudnya apa? Contoh, kemarin siapa di sini yang sadar kemarin itu sekitar 2 tahun lalu lah, kripto deh, kita ngomongin kripto sama saham ya. Kripto itu lagi bearish. Ada yang tahu gak? Kalau kripto itu kemarin lagi bearish, sempat jatuh banget sampai Bitcoin 200. Around 200-an sampai 300 juta, bener gak? Nah, orang-orang yang sekarang hebat banget adalah orang-orang yang beli kapan? Kemarin. Waktu 200-300 juta dia beli. Sekarang hebat. Orang-orang yang beli emas sekarang hebat adalah orang-orang yang beli emas kapan? Tahun lalu. Yang harganya belum 2 juta per gram. Sekarang saham dikata-katain. Ini tahun depan orang bakal bilang orang beli saham jago. Kenapa? Belinya sekarang di saat lagi hancur. Jadi investasi itu sebenarnya nggak ada kayak, wah ini aset paling hebat. Nggak ada. Timing paling tepat ada. Karena investasi itu muter terus based on siklus ekonomi. Nah problemnya ketika peluang momentumnya datang, kalian punya likuiditas nggak? Kalian punya uang dingin buat beli nggak? Kalian punya uang dingin buat hajar nggak? Nah itu kalau kita ngomongin yang bentuknya lamsam ya. Yang maksudnya kalian sekali beli jumlah banyak. Tapi kalau kalian yang ngomongin kok aku kan tiap bulan simpen dari gaji. Yaitu kalian anggap aja nabung sekalian investasi yang penting bertumbuh. Itu juga biasanya ditabunginnya di low risk sama moderate risk. Tapi kalau kalian mau ngomongin kok aku ini udah nabung 6 bulan. Dana 6 bulan ini mau aku belikan investasi apalagi yang high risk. Ingat kataku tadi investasi itu semuanya bermain dengan momentum. Tiap tahun tuh bisa ada aset terbaik guys. Emang emas ada yang bahas-bahas tahun lalu? Nggak ada, orang diem-diem beli. Tahun ini begitu 2 juta di media di mana-mana. Bitcoin emang kemarin sebelum tahun 2023 ada yang bahas? Hilang. Nggak ada yang bahas. Kenapa lagi bearish? Orang diem-diem beli. 2023 naik, semuanya muncul ke media. Saham juga sekarang lagi diem-diem. Kita nggak pernah tahu kalau kebijakan Indonesia membaik tahun depan IHSG balik naik lagi. Kalian akan puji-puji orang yang beli saham. Jadi tiap tahun ini pasti ada siklusnya. Itu nggak lari dari sana. Problemnya adalah ketika momentumnya datang, punya uang nggak? Wah kok ternyata sekarang saham lagi murah ya. Duit gue udah kemarin beli emas semua di harga berapa? 2 juta. Belinya udah berapa dana investasi? 90%. Ya nonton teman-teman. Nggak bisa, makanya likuiditas atau dana dingin yang dipakai untuk beli instrumen investasi itu juga sama pentingnya gitu. Jadi makanya aku bilang kalau mau investasi belajar zoom out. Jangan terlalu fanatik sama satu instrumen. Karena tiap instrumen punya momentumnya sendiri. Sama kayak waktu pandemi kan juga gitu ya. Kita lihat begitu pandemi, bayangin kalau duit kalian, kalau kalian yakin banget sama saham. 2019 tiba-tiba duit kalian 100% di saham. 2020 gigit jari kalian. Tapi orang-orang yang belum kenal saham 2020 kesenengan bisa beli. 2021 jadi jago saham semua teman-teman. Iya kan siklusnya selalu begitu. Ya mungkin itu sih yang aku bisa sharing tentang investasi. Berarti nggak perlu khawatir gitu ya, banyak-banyak catch up informasi supaya dapat banyak insight ya investasi-investasi apa ya. Jadi bisa, jadi nggak usah ketakutan kehilangan momentum gitu ya maksud Theo di situ. Mas Ai, tadi kan kita lihat banyak yang uangnya sebenarnya sisa nih. Rata-rata dari orang tua, tapi ada juga bisnis. Mungkin kayak Theo dulu juga merasakan dia sambil bisnis, sambil jualan, sambil ini, sambil itu ya, struggle life banget. Apa yang harus dilakukan ketika kemudian ada uang nih yang mengendap di tabungan? Apakah memang biarin aja di saving di situ atau memang mereka sudah mulai membentuk dana darurat? Karena di sini kita basicnya bicara karena mereka mahasiswa ya. Jadi uangnya mungkin garantinya ada dari orang tua nih setiap bulannya nih Mas Ai. Jadi ini berdasarkan penelitian ya. Jadi ada penelitian dari salah satu kampus di US gitu ya. Keberhasilan seorang investor dalam berinvestasi itu berdasarkan penelitian ya, 90% itu karena momentum, timing tadi seperti yang Theo bilang. Ini berdasarkan penelitian yang legit lah gitu ya. 90% itu berdasarkan momentum. Jadi ketika dia masuk di momentum yang tepat, sudah hampir dipastikan 90% dia bakal cuan. Nah, yang kedua kurang lebih 8%-nya, 8% itu adalah setelah momentum itu adalah diversifikasi. Jadi yaitu tadi kita nggak boleh fanatik terhadap satu instrumen, kita harus diversifikasi. Gunanya apa sih diversifikasi? Memitigasi resiko. Karena nggak ada satu instrumen yang bakal cuan terus. Pasti ada kalanya dia bearish,
ada kalanya kita rugi gitu ya, ada kalanya potential loss. Ya, itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga yang sisa 2% itu baru adalah ilmu atau strategi investasi lah gitu. Jadi banyak orang terlalu fokus pada, oh strategi ini lebih bagus, oh gaya investasi seperti ini lebih bagus. Sebenarnya yang paling harus diperhatikan adalah momentum. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya Maria gitu ya. Kalau misalkan uangnya sisa sedikit, lebih baik ditabung apa langsung investasi. Nah, kalau kita mengacu pada penelitian yang ada, kalau investasi itu berhasil yang pertama karena momentum, sebenarnya kita nggak perlu terburu-buru masuk gitu. Kita sabar aja dulu gitu. Kita lihat timingnya, kita lihat momentumnya gitu ya. Sambil kita pelajari, sambil kita diversifikasi. Kalau memang masih ragu, belum yakin, ya taruh di tabungan juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Atau minimal taruh di deposito lah yang gampang dicairkan gitu ya. Atau reksadana pasar uang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya investasi itu bukan kita cepet-cepetan masuk. Investasi itu bukan ikut-ikutan. Kadang-kadang orang kebanyakan tuh ikut-ikutan. Oh si A tuh cuan dari sini, kita masuk buruan yuk, nanti kita bakal cuan juga. Enggak gitu. Jadi berdasarkan penelitian, yang pertama adalah momentum, yang kedua adalah diversifikasi, yang ketiga adalah baru strategi investasinya. Jadi kalau memang kita lihat atau yakin momentumnya belum ada, ya sabar aja dulu gitu ya. Nah kayak saham lah, mungkin tahun ini berapa waktu terakhir jeblok banget gitu ya. Banyak valuasinya yang murah-murah. Apakah ini momentum yang bagus? Ya mungkin gitu ya. Tinggal kita cari apakah portofolionya tepat atau enggak, emitennya tepat atau enggak gitu ya. Dan jangan lupa untuk diversifikasi gitu supaya mitigasi resikonya jalan, baru masuk strategi-strategi ini juga biasanya bisa disesuaikan dengan likuiditas tadi. Kalau misalkan uangnya terbatas ya masuknya pelan-pelan lah atau dollar cost averaging. Tapi kalau misalkan duitnya lagi gede ya nggak ada masalah, kalau misalkan dilihat momentumnya bagus, dia masuk lansam juga oke-oke aja gitu. Oke, baik. Tadi kita udah lihat, dengar juga begitu ya gambaran terkait gimana sih kita bisa mencapai financial goals kita, sekaligus juga nanti kita investasi aman, masa depan juga aman. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang hadir di sini. Tidak terasa sudah banyak sekali dari sisi ilmu, insight yang sudah dibagikan para narasumber. Bisa jadi bekal dan happy semua yang ada di sini. Jangan lupa Kelas Cuan Goes to Sakti dipersembahkan oleh CNBC Indonesia dan Cuap-Cuap Cuan didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih banyak untuk LPS yang sudah mendukung. Sekali lagi luar biasa kalian semua yang sudah hebat. Expert-expert narasumber Theo dan juga Mas Ai, thank you so much. Sampai jumpa lagi di Kelas Cuan Goes to Kampus berikutnya. Maria Katarina pamit, sampai jumpa.